Hai sahabat tanah air. Kehidupan kota Amsterdam seolah memenuhi ekspektasi orang-orang akan kota yang eksotis. Kanal bangunan bersejarah, surga pesepeda, kehidupan malam yang romantis, kebebasan kotanya, hingga jaminan hidup yang toleran adalah apa yang dijanjikan oleh ibu kota Belanda tersebut. Benarkah Amsterdam semenyenangkan itu? Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham. Berkembangnya lingkungan desa nelayan. Sejarah awal Amsterdam digambarkan sebagai lingkungan desa nelayan yang hadir pada abad ke-13. Kemudian situs amsterdam.info dalam rilisnya menyebut bahwa nama yang merupakan asal-usul nama Amsterdam pertama kali muncul di Concession of Floris V Pangeran Belanda pada 27 Oktober 1275. Dalam perkembangannya, Amsterdam melewati banyak perubahan yang dapat dibagi dalam beberapa fase. Sebut saja zaman kemasan pada tahun 1585 sampai 1672, yang mana saat itu Amsterdam adalah pasar pokok dunia. Sejumlah bangunan penting seperti balai kota di Dam Square, sekarang istana kerajaan, Westergaard, serta sebagian besar rumah kenal berasal dari periode ini. Selanjutnya tahun 1672 sampai 1795 ditandai sebagai zaman emas dan perak. Tahun di mana Belanda mendapat serangan dari Prancis dan Inggris secara bersamaan. Mengakhiri zaman emas, namun di sisi lain kota ini tetap menjadi pasar pokok utama dan berhasil mempertahankan posisinya sebagai pusat keuangan Eropa. Meski mengalami resesi dan penurunan pada tahun 1795 sampai 1813, terutama karena Prancis menduduki negara itu, Amsterdam tetap bangkit. Revolusi industri yang memicu zaman keemasan baru setelah pemulihan ekonomi terjadi dalam rentang tahun 1813 sampai 1940. Ibu kota budaya dan keuangan. Tidak hanya memegang peran sebagai pusat perekonomian dunia pada abad ke-17 sebagai kota terencana terbesar di Eropa Utara, Amsterdam selalu menjadi nama terkenal dalam sejarah dunia dan memainkan peran sentral dalam sejarah Belanda. Lebih dari itu, Amsterdam hari ini lekat dengan karakternya yang toleran. Mencari tahu mengenainya, maka kalian akan menemukan Amsterdam sebagai kota terbesar sekaligus ibu kota Belanda. Meski demikian, parlemen tetap berkedudukan di Den Haag, kota yang secara historis menjadi pusat pemerintahan Belanda, monarki Belanda, dan Mahkamah Agung Belanda. Sementara Amsterdam sendiri memegang kendali sebagai ibu kota keuangan dan budayanya. Terletak di Provinsi Holland Utara, sebelah barat negara itu, Amsterdam mendapatkan namanya dari kata Amsterdam, sebuah bendungan di Sungai Amstel. Kota ini pun sering disamakan dengan Venesia karena pembagiannya menjadi sekitar 9 pulau yang dihubungkan oleh lebih dari 1.200 jembatan. Selain itu, dengan luas 219 km persegi, Amsterdam memiliki kanal yang panjangnya lebih dari 100 km. Rekomendasi wisata. Kanal dan jembatan serta perpaduan arsitektur bangunan klasik yang ada di tepiannya adalah pemandangan paling mencolok saat berkunjung ke Amsterdam. Tentu saja ini tidak terlepas dari statusnya sebagai satu-satunya kota yang berada di bawah permukaan laut. Ditambah 3 kanal utama yang ada di sana pun mendapat status sebagai situs warisan dunia dari UNESCO. Tapi jangan heran jika pemandangan indah dan romantis itu hanya sebagian kecilnya. Sebab kawasan yang identik dengan tempat wisata Amsterdam akan begitu panjang jika diurai dalam bentuk daftar. Sebagai pertimbangan pertama-tama kalian bisa berkunjung ke Dam Square. Terletak di alun-alun kota, kalian akan menemukan beragam tema wisata dalam satu kawasan. Seperti Istana Koninklijk yang sudah ada sejak abad ke-17 hingga kafe-kafe dan resto, terutama yang menyajikan makanan khas Amsterdam. Tempat populer selanjutnya adalah The Jordan. Sebuah kawasan di mana kalian bisa melakukan hunting souvenir hingga makanan, mengunjungi museum, dan menikmati suasana malam yang menakjubkan. Sekali informasi, Amsterdam memiliki konsentrasi museum tertinggi per meter persegi. Dari semua kota di dunia, setidaknya lebih dari 75 museum dan beberapa koleksi seni terbesar di dunia ada di sana.
Seolah tidak cukup, Amsterdam juga menawarkan Hortus Botanicus, The Old Church, dan Vondelpark sebagai rekomendasi lainnya. Kota paling berdosa. Pernahkah kalian mendengar istilah Sin City? Untuk kalian ketahui, ini adalah julukan kota Amsterdam yang lain di mana Sin City alias kota dosa mengacu pada hal-hal negatif di tempat lain, namun legal di kota tersebut. Mengapa demikian? Singkatnya, ada dua hal yang membuat Amsterdam dekat dengan sebutan kota dosa. Pertama, soal ganja, dan yang kedua mengenai prostitusi legal. Di sana para turis bebas mengisap ganja di berbagai coffee shop yang tersedia. Terdapat 250 coffee shop di Amsterdam yang menyediakan ganja. Hanya saja meski ganja dilegalkan sejak tahun 1970-an, aturannya tetap ketat. Sebab setiap orang hanya diizinkan memiliki 5 gram saja. Sementara soal prostitusi legal, kalian akan berkenalan dengan Red Light District, tempat di mana 300 rumah bordil memamerkan para pekerja seks di dalam kaca besar, seperti etalase yang terbagi dalam bilik-bilik. Tidaknya itu, live-perform show hingga museum prostitusi pun tersedia di Red Light District ini, yang dilindungi pemerintah Belanda sejak tahun 1988. Namun belakangan pemerintah sedang ingin melakukan perubahan. Beberapa opsi yang disiapkannya seperti menutup etalase kaca, menyiapkan hotel atau bangunan khusus, hingga memindahkan lokalisasi ke tempat lain. Surga sepeda. Tidak hanya suasana kota yang khas dengan ratusan kanal. Faktanya kehidupan masyarakat yang gemar naik sepeda juga menjadi daya tarik Amsterdam. Hal ini menjadi menarik manakala banyak negara yang penuh sesak karena masyarakatnya berlomba memperbanyak mobil, sementara Belanda punya inisiatif untuk tetap mengakomodasi pesepeda. Sebagaimana tempo antara tahun 1950-an sampai 1920-an, jumlah mobil di Belanda meledak dari sekitar 100.000 menjadi hampir 2,5 juta. Dalam periode yang sama, penggunaan sepeda menurun di Amsterdam. Nah, itulah dia seputaran kota Amsterdam, mulai dari sejarah hingga wajah ibu kota yang menggambarkan kebebasan, namun tetap menyajikan rasa aman. Bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih.